Kelihatan kan dari muka gue kalau gue gak nyaman. Yang terbaik gitu. Ditemukan banyak banget paspor-paspor di dalam rumah ini. Hai guys, kembali lagi di Bro Putih Erika. Di video kali ini gue berada di rumah mewah terbengkalai yang terletak di Jakarta. Kalian bisa lihat kan belakang rumah gue ini semewah apa rumahnya. Kalau kalian penasaran ini rumah siapa dan gue bakalan ceritain sejarah dari rumah ini dan apa aja yang gue rasa di dalam rumah ini, kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir. Let's go guys, gue bakalan masuk ke dalam. Semoga nggak ada apa-apa dan ini udah malam dan kalian bisa lihat di luar sudah mulai hujan deras, jadi kita harus masuk ke dalam. Ini gede banget sih. Nanti gue bakalan ceritain kenapa rumah ini tuh bisa terbengkalai. Kenapa sih gitu. Gue baru masuk, menurut gue sambutannya kurang baik. Ada suara di belakang situ. Oke, sekarang gue udah ada di lantai 1 di ruangan tengahnya. Ini adalah rumah orang kaya pada zaman dulu. Kalian bisa lihat dari lantainya aja. Ini tuh lantainya tuh karpet guys. Which is mahal banget untuk ngurusin rumah yang berkarpet. Sebelah kiri gue berisik banget. Kan denger gak sih? Menurut gue yang berisik itu bukan di depan gue, tapi di belakang gue sini. Gue gak tahu siapa yang berantakin, siapa yang mecahin kacanya dan barang-barangnya ini diambil pemiliknya atau bukan. Gue gak tahu pasti gitu kan. Tapi yang gue tahu rumah ini tuh udah kosong dari tahun 2016 dan rumah ini adalah milik Crazy Rich Jakarta gitu. Gue tuh masih amazed sama bangunannya gitu loh guys. Gue di sini menemukan papan nama, ada direktur, kasir, customer service gitu. Dan di sini juga ada sertifikat. No, bentar guys. Yang bilang Putri Erika nggak punya takut, punya. Gue di sini punya rasa takut, tim juga punya rasa takut. Kalian juga yang nonton di rumah juga pasti punya rasa takut. Cuman bagaimana kita menetralisir rasa takut itu. Yang penting di dalam hati kita selalu ada kekuatan gitu, kayak kita lebih mulia dan kita punya Allah gitu. Itu yang bikin kayak gue bisa melawan rasa takut itu. Tapi ini baru lantai 1 ya, sambutannya sudah tidak baik. Yang gue takutin tuh 2, apakah ada orang yang tinggal di sini atau memang suara yang tidak terlihat. Rumah ini adalah milik koruptor Indonesia. Dulu pemilik rumah ini adalah orang yang sangat kaya raya. Dan rumah ini dikosongkan semenjak pemiliknya itu masuk ke penjara guys. Pemilik dari rumah ini selain koruptor, dia juga punya jasa travel gitu yang diduga jasa travelnya itu sering menipu banyak orang. Kalau gue melihat tempat sebesar ini dan terbengkalai, gue tuh jadi mikir kalau segala sesuatu kalau dihasilkan dengan korupsi, dengan hal yang tidak baik kayak pesugihan, penglaris, korupsi, dihasilkan dari membohongi orang lain dan sebagainya, pasti tidak akan bertahan lama dan nggak berkah. Ya contohnya ini, dia bisa bangun rumah semegah ini di pinggir jalan, tapi tidak bisa bertahan lama. Anak keturunannya pun tidak bisa menikmati gitu loh guys. Yang ada cuman nganggur kosong ditempatin mereka yang tidak terlihat. Kalian gak usah menebak-nebak namanya siapa, gue tidak akan menyebutkan namanya karena gue tidak mau ada pihak yang dirugikan. Ternyata guys, setelah gue mencari tahu informasi lebih dalam lagi, ini tuh bukan hanya rumah, tapi juga kantor. Makanya gue ngeliat barang-barangnya tuh kok kayak ini tuh bukan cuma rumah gitu. Pernah dijadikan rumah dan juga kantor. Dan ini kan 3 lantai. Mungkin kantornya tuh lantai 1, lantai 2, nah rumahnya lantai 3 gitu. Karena ini udah ditinggalkan dari tahun 2016, jadi bangunannya sudah hancur, termakan usia, lembab, kotor. Rumah itu kalau nggak ada penghuninya, nggak ada yang nempatin, itu tuh kosong kayak nggak bernyawa. Tapi kalau ada penghuninya, rumah itu tuh hidup dan hangat karena ada nyawa di dalamnya. Kalau nggak ada manusia di dalamnya, rumah ini pasti dingin dan juga lembab banget. Sama hal yang sekarang gue rasain, rumah ini sangat dingin, sangat lembab dan juga berantakan. Guys, yang dari tadi gue dengerin suara itu, yang suara berisik, ternyata suaranya tuh dari sini guys, tetesan air hujan. Karena ini atapnya pada mulai bolong, jadi air hujan pada tembus ke dalam sini dan suaranya tek 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 tek. Yang gue kira tadi suara apaan. Ya namanya juga di tempat kosong, tempat terbengkalai, pasti hawanya parno aja. Masuk ke dalam rumah ini tuh gerbangnya, kacanya tuh pada hancur. Yang dimana itu diduga penipu, jadi rumahnya tuh kayak dihancurin massa gitu loh. Buat orang-orang yang kena tipu sama dia tuh kayak kesel dan ngehancurin rumah ini. Lu bangun rumah nih, Pak, Bu, sebagus ini, sebesar ini, kantor semewah ini,
tapi hasil nipu orang banyak. Terus kalau kalian komen gini, Kak, kalau itu punya koruptor harusnya disita negara dong atau dialihfungsikan ke hal yang baik. Mungkin sedang proses ya kan, semuanya kan nggak bisa langsung instan. Nanti kalau sudah waktunya pasti akan dimanfaatkan yang lebih baik lagi. Oh, ini gue nemu kayak kartu umroh gitu. Orang-orang mau berangkat ibadah, terus sama beliau ditipu. Biasanya orang yang mau ibadah haji gitu kan, orang-orang yang tua, yang udah mengumpulkan uang bertahun-tahun, yang udah nabung. Ya Allah, yang hidupnya kayak udahlah cukup di dunia ini, jadi dia mau berangkat haji gitu. Tapi yang ada ditipu. Jadi dia nggak bisa berangkat haji, uangnya hilang semuanya. Beliau tertangkap. Dan kasusnya nggak cuma menipu, tapi ternyata juga korupsi terhadap negara. Sehingga salah satu asetnya ya ini, rumah sebesar ini, dan kantor ini harus kosong terbengkalai sampai sekarang. Oke, let's go. Kita langsung aja ke sana sebelum kita naik ke lantai 2 dan lantai 3. Dan setahu gue ini tuh menggunakan AC, satunya AC sentral. Bukan AC biasa. Jadi yang selalu dingin gitu loh. Gue sekarang lagi ada di kasirnya nih guys. Wow, ini perlengkapannya masih sangat lengkap, tapi ya itu udah berantakan banget. Gua nggak bisa kasih lihat ya karena banyak kartu nama. Mungkin ini ada kartu nama penting gitu ya guys ya. Ini gue bacain dulu. Udah deh, pokoknya kalau hasil nipu tuh nggak bakal nggak berkah, nggak bakal lama. Di sini gue juga ada handbody, kayu-kayu mahal loh katanya ya. Rumah plus kantor ini sampai ada basementnya. Saking dulunya itu pemiliknya mobilnya tuh banyak banget. Gue penasaran basementnya. Gue juga takut kalau misal banjir atau nggak bisa gue masukin karena kan lagi musim hujan ya, takutnya basementnya nggak bisa diakses. Kan gue lagi ada di bagian kasir nih tadi ya, gue menemukan banyak banget kartu nama dan berkas-berkas yang gue tidak bisa kasih lihat ke kalian. Di sini gue salvo ke jendela ini dan ternyata ini jendela mau menuju ke basement. Ini guys, tangga mau menuju ke basementnya. Dan ini juga ada tangga mau menuju ke lantai 2 dan juga lantai 3. Let's go, kita langsung ke bawah kali ya. Oke guys, sekarang gue mau menuju ke basementnya. Kalian ikut ya, kalian ikut bareng-bareng ikut ke basementnya. Wow, tangga demi tangga gue lewatin. Dan kita bakalan lihat ke bawah ada apa. Yang ada hanya berkas-berkas, koper, dan juga barang-barang lain yang ditinggalkan. Wow, ini basementnya, garasinya lumayan luas ya. Auranya beda kalau di basement ya. Banyak koper-koper. Semoga kedepannya tidak ada lagi agen travel yang menipu, apalagi untuk ibadah. Karena udah pasti itu tidak akan pernah bertahan lama. Gue di sini lebih kayak emosi gitu guys, karena gue tahu perbuatan dari pemilik rumah ini gitu. Tempat kosong kayak gini, itu tuh energinya mengikuti sama pemilik sebelumnya gitu. Kalau rumah ini ditinggalkan kesedihan, pasti energinya tuh sedih aja. Tapi kalau tempat ini ditinggalkan karena pesugihan, korupsi atau apa yang ada tuh gue kayak kesel, kayak sedih juga, sayang juga. Tapi ya udah, itulah perbuatan-perbuatan manusia yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan. Padahal segala sesuatu tuh memang butuh proses. Karena ini tempat udah kosong lama, orang-orang sekitar, orang-orang Jakarta dan sekitarnya juga udah tahu kalau tempat ini kosong. Bisa jadi ini dijadikan tempat pembuangan yang tidak terlihat. Rumah 40 hari aja tidak ditempatin itu udah ada makhluk tak kasat mata yang datang, apalagi ini udah 9 tahun ya. Kalian pikir dengan gue tidak berkomunikasi, mereka tidak melihat? Mereka semua mungkin di sini ngeliatin gue guys. Gue tidak welcome, jadi gue baru ngomong mereka ngeliatin gue dan langsung dikasih pertanda kalau mereka ada. Lagi-lagi kita harus tetap bersikap sopan ya, karena kita tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Gue tahu mereka ada semuanya di sini, mereka ngeliatin kita, tapi kembali lagi gue di sini tidak mengganggu dan gue tidak ingin berinteraksi. Oke, kalian di sini tapi nggak usah memberi pertanda apapun yang bikin gue dan juga tim tidak nyaman gitu. Gue datang cuman sebentar, kalau bisa gue akan mendoakan yang terbaik untuk penghuni-penghuni di sini dan juga tempat ini. Semoga semuanya permasalahan yang ada di dalam rumah ini, kantor ini bisa segera terselesaikan. Segala dendam, segala sakit hati segera terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sekarang gue mau menuju ke lantai 2 dan juga lantai 3. Jadi kalian ikutin terus ya, kemanapun gue berada guys. Gue akan masuk ke semua sisi dari rumah ini. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakalan naik ke lantai 2 yang dimana masih full karpet ya. Dari lantai sampai tangganya semuanya full karpet. Dan juga masih banyak karpet-karpet yang digulung-gulung ini teman-teman.
Hanya koruptor di Indonesia kayaknya yang hidupnya tetap enak gitu. Ini gue tepat ada di lantai 2 dari rumah ini. Harus ekstra hati-hati karena kayak nggak ada penghalang dari lantai 1 ke lantai 2 nih. Nggak ada sekat gitu. Barang-barangnya bener-bener udah hancur banget. Ini selang-selang AC nih. Atap-atapnya juga udah hancur. Masuk ke tempat terbengkalai itu sangat amat menguras energi. Gue masuk nih ke tempat terbengkalai, energi gue tuh 100%. Tapi ketika gue udah di dalam dan gue udah tabrak-tabrakan energi sama mereka-mereka yang tidak terlihat, langsung blep 50%. Langsung ngurasnya tuh banyak banget guys. Ibaratnya baterai yang ada di tubuh gue tuh langsung terkuras sama mereka yang beda alam. Koruptor-koruptor kondang di Indonesia tuh siapa aja sih? Coba kalian tulis dong di kolom komentar. Sebutkan 3 koruptor kondang di Indonesia. Gue penasaran juga tuh properti mereka pada kayak mana, pada gimanain gitu. Kalau kalian pikir Jakarta itu hanya gedung-gedung pencakar langit gitu, segala sesuatu tuh ada di Jakarta. Mau nyari pakaian model kayak gimana, makanan kayak gimana di Jakarta tuh insya Allah ada gitu. Tapi dibalik itu semua, kalau kalian tahu ya guys, di Jakarta itu juga banyak tempat-tempat kosong, tempat-tempat terbengkalai. Tempatnya koruptor yang udah gak ditinggalkan, atau orang yang udah gak punya ahli waris, jadi dia udah meninggal sehingga rumahnya jadi kosong terbengkalai gitu. Rata-rata sih kalau di Jakarta koruptor sih. Gue ke beberapa tempat di Jakarta tuh rata-rata punya koruptor yang dimana kosong begitu aja. Gue bakalan explore ke dalam-dalam sana, tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu ke kalian, semenjak rumah ini kosong dari tahun 2016, banyak orang lewat tuh sering dilihatkan sosok-sosok yang mengerikan gitu. Pernah ada yang diliatin sosok nenek-nenek gitu, bungkuk ada di depan. Kayak udah ngeliatin dengan tatapan datar. Terus di depan rumah ini, itu tuh ada pedagang ketoprak. Sering didengarkan suara bising dari dalam rumah ini. Padahal pedagang ketopraknya tuh udah tahu kalau rumah ini, kantor ini tuh udah kosong dari tahun 2016. Dia juga dilihatkan sosok perempuan ada di lantai 2. Jadi kayak terlihat dari luar gitu guys. Nenek-nenek bungkuk dengan muka datar di halaman. Terus sama perempuan di lantai 2 terlihat dari kaca. Pedagang ketopraknya itu udah biasa gitu ya, dan mungkin dia nggak, mentalnya kuat juga, udah biasa, jadi ya udahlah. Tapi kalau orang baru pasti juga takut kan. Gue menceritakan ini kayak gue merinding anjir. Dia pasti ada di sini sih. Oke, gue mau masuk ke dalam ruangannya. Ini mungkin kamar gitu kali ya, atau kamar mandi juga. Ini cuman kayak ruangan sepetak dulu. Gue tuh dari tadi lagi nyariin master roomnya tuh di mana. Oh mungkin di sini ya. Antik-antik gitu loh teman-teman. Iya, temanya tuh gold, elegan, old money banget, ngerti gak? Ini siapa sih yang ngacak-ngacak? Bener-bener diacak-acak semua loh. Ini mungkin dulu ruangan apa ya, gue juga gak kebayang ini ruangan apa gitu. Tapi yang jelas ini ada kursi merah 2 berhadapan seperti ini. Ini data-data, kita cukup doakan aja yang terbaik gitu. Oke guys, gue mau masuk ke lantai paling atas dari rumah ini. Hati-hati ya, karena ini nggak ada ini pegangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lantai paling atas dari rumah ini teman-teman. Ditemukan banyak banget paspor-paspor di dalam rumah ini. Kayaknya data-datanya udah pada diambilin deh. Jadi cuma tinggal bungkus-bungkusnya doang. Gue merinding sih. Kayak ya Allah, orang zolim banget, orang jahat banget. Ini segini banyaknya orang itu mau beribadah ke rumah Allah. Tuh gue shock banget. Kok bisa ya, hatinya di mana gitu. Jadinya nggak berkah kayak gini kan. Gue nggak kebayang sedihnya orang-orang yang gagal berangkat ke rumah Allah itu. Panas banget ya di sini ya Allah. Gue dari tadi mau nyari kamar mandi yang katanya ada bathroomnya, kok gue nggak ketemu ya teman-teman. Tapi ini nggak ada bathroomnya. Ini ada dapur kan. Kayaknya gue nggak bakal nemu kamar mandi yang ada bathroomnya, walaupun kata penjaganya ada di dalam rumah ini, tapi kayaknya nggak sanggup buat mencari itu. Pertama gue udah sedih banget, depan gue nih paspor setumpuk kayak gini, dan gue merasa kayak banyak banget interaksi mereka memberikan simbol kalau mereka tuh ada di sini, dan gue nggak nyaman juga. Kelihatan kan dari muka gue kalau gue nggak nyaman. Jadi kita langsung aja sudahi aja videonya. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Kita bakalan turun ke bawah dan juga keluar karena ini sudah malam juga, udah jam 10 malam dan di luar hujan deras guys. Oke, let's go. Terima kasih buat kalian yang nonton. Terima kasih banget. Ditunggu video-video selanjutnya dan ditunggu gue ada di kota kalian. Ini view dari lantai 3 nih. Pedagang ketopraknya tapi sekarang lagi tutup nih. Yang terpal warna hijau tuh dari bapak ketoprak yang jualan di depan situ guys. Tapi kebetulan ini lagi tutup. Oke, kita mau turun ya.
Gue pengen kalian yang nonton video ini nggak cuma dapet rasa tegangnya dan juga takutnya, tapi kalian juga bisa mengambil hikmah dan pesan moral dari tempat-tempat terbengkalai yang udah gue masukin. Salah satunya adalah rumah koruptor ini. Tetaplah bersyukur apapun yang kalian punya sekarang, dan jangan bandingkan hidup kalian sama orang yang di atas kalian gitu, karena belum tentu hidup mereka itu lebih enak dari hidup kalian juga. Sesulit apapun keadaan hidup kalian, jangan pernah mengambil jalan pintas. Buat kalian semua, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ditunggu video-video selanjutnya, dan gue akan datang ke kota kalian. Kira-kira di kota mana? Kalian tulis di kolom komentar.